Salam jumpa, perkenalkan nama saya Hendrikus Atifahik, NPM 19024 dari STFT Widya Sesana Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan filosofis Mohisme tentang etika. Tulisan Mohis awal memiliki orientasi praktis, bukan teoritis. Kaum Mohis menulis traktat politik yang bertujuan membujuk para penguasa, pejabat, dan pria untuk mengadopsi doktrin etika dalam politik mereka, bukan penyelidikan abstrak ke dalam teori etika. Dalam rangka memperdebatkan doktrin mereka, bagaimanapun mereka menyajikan bentuk konsekuensialisme yang longgar namun canggih. Versi yang diperbarui akan mendapat perhatian kritis saat ini. Prinsip utama atau seperti yang mereka pikirkan, etika mereka adalah bahwa orang harus memiliki sikap kepedulian yang inklusif terhadap orang lain, dan dalam interaksi mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Kaum Mohis tidak berusaha untuk mendasarkan semua nilai atau penilaian etika pada satu kebaikan atau prinsip fundamental, seperti kebahagiaan atau hukum moral. Sebaliknya, secara masuk akal, teori mereka didasarkan pada gagasan longgar tentang kesejahteraan manusia yang terdiri dari sejumlah barang pokok. Mereka juga tidak menyarankan bahwa standar etika yang mereka usulkan akan secara otomatis menyelesaikan semua masalah moral, tanpa perlu kebijaksanaan praktis atau pertukaran antar barang. Tapi mereka berpendapat sekali lagi masuk akal, bahwa kehidupan moral yang reflektif dan sadar diri menuntut kita mengembangkan beberapa bentuk teori normatif. Teori Mohis memiliki kemiripan dengan aturan utilitarianisme, tetapi mungkin lebih baik dicirikan sebagai praktek konsekuensialisme atau bahkan lebih tepat Tao. Bagi kaum Mohis, seperti bagi para pemikir Tiongkok klasik lainnya, unit penting dari aktivitas manusia dan fokus refleksi etis bukanlah tindakan individu, tetapi Tao. Yang berarti pengertian umum yang mengacu pada cara, gaya, atau pola hidup atau pertunjukan, semacam aktivitas. Tao mungkin memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk praktik, institusi, dan tradisi, bersama dengan aturan, teknik, gaya, sikap, dan disposisi yang terkait dengannya. Karena sebagai cara hidup, Tao mencakup disposisi dan dengan demikian, kebajikan konsekuensialisme Mohis menggabungkan beberapa karakteristik konsekuensialisme Mohis motif. Perhatian utama kaum Mohis bukanlah untuk memberikan teori yang digunakan untuk menilai apakah tindakan tertentu benar atau salah, tetapi untuk mengidentifikasi Tao, Ren, Yi. Bagi kaum Mohis, ciri khas Tao ini adalah mempromosikan kesejahteraan atau keuntungan dan menghilangkan kerugian bagi semua orang di masyarakat. Namun biasanya, masalah moral yang dibahas kaum Mohis menyangkut praktik umum seperti kebiasaan pemakaman dan peperangan, bukan tindakan spesifik. Dengan demikian, karena kebijakan ini adalah salah satu barang intrinsik dari teori etika mereka, kaum Mohis berpikir bahwa secara intrinsik mengagumkan, secara moral dan hak, untuk menjadi saudara, putra, ayah, subjek, atau penguasa yang baik. Jika benar, interpretasi ini memiliki konsekuensi yang menarik, terlepas dari komitmen mereka terhadap prinsip kepedulian moral untuk semua. Kaum Mohis jelas setuju dengan pandangan akal sehat bahwa kita memiliki tanggung jawab etis yang lebih besar terhadap mereka yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan kita, dan dalam praktiknya kita harus peduli. Karena untuk menjadi ayah yang baik atau anak yang berbakti misalnya, kita harus memberikan perlakuan istimewa kepada anak atau orang tua yang kita daripada orang lain. Bertentangan dengan kesalahpahaman umum, etika Mohis tidak menganjurkan agar kita memperlakukan semua orang dengan sama, tetapi hanya bahwa kita memiliki perhatian moral yang sama untuk semua orang. Akhirnya, peran kebajikan dalam etika Mohis menunjukkan bahwa versi yang sesuai dari teori mereka mungkin kebal terhadap kritik penting dari teori moral modern seperti utilitarianisme.
Kritiknya adalah bahwa dalam memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip abstrak pembenaran, teori-teori modern cenderung mengabaikan peran penting motivasi dalam kehidupan etis. Memang, teori yang gagal menjelaskan motivasi moral secara memadai mungkin akan merugikan diri sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.